Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Baik sahabat Alpetra Ministry, kita akan memulai perbincangan kita di hari ini. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Selamat datang kembali di channel Alpetra Ministry yang akan memberikan Anda solusi, bukan deskripsi. Nah, sudah hadir bersama kita sekarang ada Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom, puji Tuhan, sehat. Ya nih Om, sahabat Alpetra Ministry pada nanya nih Om, tuh salib itu kutukan atau bukan sih? Salib itu jimat atau enggak sih? Wah, banyak sekali nih Om. Nah, mungkin pertama-tama bisa dijelasin dulu Om, apakah salib itu sebetulnya benar Om simbol dari kutukan gitu atau bagaimana Om? Jadi kalau menurut perjanjian lama itu ya, memang hukuman yang mengerikan itu disalibkan itu sebagai orang yang terkutuk begitu. Yeah. Tetapi kan memang Tuhan Yesus datang ke dunia mau menanggung kutukan supaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dilepaskan dari kutukan gitu. Lalu jadi Tuhan Allah melalui Kristus ini memberikan gantinya kutukan itu adalah keselamatan yang sempurna dan kekal gitu. Iya Om. Baik Om. Nah itu ya yang pertamanya. Terus jadi Om, makna salib sebenarnya itu sebetulnya apa Om? Hanya sebatas simbol aja atau ada maknanya? Karena kan ini sangat apa ya, sensitif juga ya Om, dan penting gitu. Ya, jadi itu memang ya, itu salib itu bukan hanya satu versi ya, seperti yang kita tahu umat Kristen itu ya, seperti palang ya. Tetapi palang itu kan tidak harus selalu seperti yang kita tahu itu ya, yang begitu itu. Tapi kan palang bisa juga seperti X gitu. Oh, iya. Nah, kita tidak mempermasalahkan, hanya menurut sejarah gereja kira-kira ya salibnya yang seperti kita tahu sekarang ini gitu, kalau menurut sejarah gereja. Jadi kita tidak mau berdebat tentang salibnya apakah seperti yang kita tahu sekarang atau seperti X atau seperti apa. Kita tidak mau berdebat soal itu. Pokoknya Tuhan Yesus mati disalibkan, tergantung di atas kayu salib begitu. Iya Om. Nah itu kan salib juga kan Tuhan Yesus digantung atau disalibkan gitu ya Om bahasanya. Itu katanya kan kalau yang disalib itu berarti orang-orang terkutuk Om, orang-orang berdosa, penjahat gitu. Nah itu gimana tuh Om? Nah, itu betul. Jadi memang itu hukuman salib itu hanya bagi pendosa besar gitu ya. Jadi memang kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu mau menanggung kutukan bagi manusia gitu. Memang begitu. Tetapi Tuhan Yesus kan tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Maka dia menanggung kutukan bagi orang berdosa, betapapun manusia itu sudah sudah rusak oleh dosa. Tapi Tuhan Yesus menggantikan semua asalkan manusia percaya. Jadi kalau gitu sebetulnya salib bukan kutukan ya Om, tapi anugerah gitu atau berkat atau gimana Om? Salib itu aslinya memang kutukan, tetapi karena Tuhan Yesus tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, kok dia disalibkan. Makanya Yesus menanggung kutukan bagi orang yang percaya. Berarti bukan, kata Om tadi ya, bukan salibnya, bukan bentuknya juga ya Om, tapi karena Tuhan Yesusnya ya Om yang ada di kayu salib itu gitu. Ya, tapi juga itu kita tidak bisa menghilangkan bahwa Yesus itu matinya di kayu salib. Bentuknya seperti apa kita tidak mau berdebat. Oh iya, iya. Oke Om. Nah kalau bentuknya juga nggak mau berdebat sih ya Om, tapi ini harus ditanyain Om. Ini karena titipan pertanyaan dari Instagram kita ya Om. Kita ada Instagram Alpetra Ministry Om. Jadi banyak yang nanya juga lewat situ ya Om. Ini Om, pertanyaannya, kenapa kalau salib di Protestan itu polos, sedangkan salib yang ada di patung Yesus itu
ada gitu. Kalau di Protestan polos, kalau di Katolik kok ada Tuhan Yesusnya gitu Om patungnya. Kenapa gitu? Nah, kita tidak memperdebatkan ya apakah yang benar itu salib yang polos tidak ada gambar Yesusnya, ataukah seperti di Katolik itu salibnya ada gambar Yesus yang tergantung. Karena itu beda penekanannya. Kalau Protestan itu penekanannya bahwa Yesus sudah bangkit, jadi nggak tergantung lagi di kayu salib. Tetapi bagi umat Katolik itu sepertinya penekanannya itu pada kematiannya itu. Makanya sampai ada kan upacara-upacara ya apa itu namanya. Jadi seperti berulang-ulang Yesus disalibkan. Gitu. Jadi penekanannya saja, kita tidak mau memperdebatkan, hanya penekanannya. Bahwa kalau Protestan penekanannya pada Yesus yang sudah bangkit, tapi bagi umat Katolik penekanannya itu pada kematiannya itu. Makanya itu ya Om, banyak yang bilang kok malah fokus ke kematiannya sih, kan Tuhan Yesus sudah bangkit gitu ya Om, kok malah pada fokus ke kematiannya gitu. Ya, kita tidak mau memperdebatkan masalah itu karena ada orang Kristen yang betul-betul terkesan atas pengorbanan Tuhan Yesus itu ya, sampai nangis setiap kali memperingati ya kematian Yesus atau perjamuan kudus. Itu wajar-wajar saja, tapi ada sebagian lagi, tapi juga tidak terlalu banyak. Penekanannya itu pada kebangkitan Yesus. Ya, sebenarnya banyak yang mana sama aja, tapi sepertinya penekanan kepada pengorbanan Yesus itu lebih banyak ditonjolkan gitu. Bukan kebangkitannya. Semestinya harus berimbang. Kematiannya di kayu salib untuk menembus dosa dan kebangkitannya. Itu sebabnya kalau Rasul Paulus menulis surat kepada gereja di Korintus itu dua-duanya itu disebutkan secara seimbang. Bahwa Yesus mati karena dosa kita itu menurut Alkitab, katanya artinya ya yang sudah tertulis. Demikian juga bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga juga menurut Alkitab. Jadi Paulus sih mau menekankan keseimbangan, tapi kadang-kadang yang ditegaskan itu kematiannya di atas kayu salib begitu. Maka Paulus pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin mengetahui apa-apa di antara kamu, tapi salib Yesus atau Yesus yang tersalib di antara kamu. Itu jadi penekanannya kepada pengorbanan. Gitu. Masalahnya ini jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu betul-betul sangat berarti itu bagi orang yang sudah memahami pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang sudah memahami pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kebangkitan itu merupakan satu berita sukacita luar biasa. Kan harusnya itu ya Om, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup gitu, dia tidak pernah mati gitu Om. Seimbang. Seimbang ya. Penekanan kepada kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya itu harus seimbang. Seimbang ya. Tetapi di dalam sejarah itu ternyata penekanan pada kematian Yesus di kayu salib itu yang lebih menonjol. Iya. Tapi kebangkitannya itu kurang. Hanya diberitakan pada hari Paskah. Iya. Om, betul Om. Iya. Oke Om, kita lanjutin ya Om ke pertanyaan selanjutnya ya Om. Ini masih dari teman-teman sobat Alpetra yang nanya nih Om. Kenapa antikris pakai lambang salib juga, salib terbalik? Sedangkan ada rasul juga yang mati katanya dia tidak mau salibnya tegak tapi terbalik. Nah itu gimana Om tanggapannya? Ya itu, jadi kita membahasnya terpisah ya. Jadi kalau itu ada orang orang-orang yang mau membalikkan salib Yesus itu atau Yesusnya itu yang tersalib itu memang mereka mau memutarbalikkan kebenaran, jadi melawan, menentang kekristenan gitu. Itu sengaja satu ejekan, satu hinaan ya. Tetapi kalau ada murid-murid Yesus dulu yang merasa tidak layak, kalau nggak salah Petrus ya, minta supaya dia disalibkan kepala di bawah.
Nah, itu lain lagi karena Petrus merasa dia banyak dosa, sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi masih dipulihkan. Maka lalu karena merasa diri tidak layak, kalau dia disalibkan seperti Yesus, maka dia minta disalibkan kepala di bawah. Itu dari sejarahnya. Iya, tapi yang tadi Om bilang ya Om, kalau ada yang pakai sengaja terbalik itu seperti antikris itu ya Om ya, atau satanis ya, gitu. Mereka karena menghina Yesus gitu, tidak terima Tuhan Yesus. Oh, ya. Oke Om, nah ini banyak Om pertanyaannya dari teman-teman sobat Alpeta nih Om. Lanjutin ya Om ya pertanyaannya Om. Terus benarkah simbolnya bukan salib tapi ikan? Katanya harusnya lambang kekristenan itu bukan salib, ikan aja katanya. Nanti ikan juga diledek lagi Om, ikan goreng, ikan bakar. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Jadi di dalam sejarah gereja itu ya, kan pada awalnya lambang salib itu yang menonjol bagi umat Kristen. Tapi kemudian di bawah pemerintahan Romawi itu dari abad pertama sampai abad ketiga sudah abad keempat juga ya 325 apa itu jadi umat Kristen teraniaya mengerikan, betul-betul umat kalau jadi Kristen kalau ikut Yesus itu harus siap mati gitu. Nah, jadi waktu itulah diganti jadi seolah-olah ada lambang yang artinya sama-sama bagusnya. Ikan itu dalam bahasa Yunani itu Ichthys, itu singkatan Yesus Theospios Soter gitu ya. Yesus anak Allah juru selamat. Gitu. Jadi ikan itu dalam bahasa Yunani-nya itu Ichthys, itu singkatan. Jadi Yesus anak Allah juru selamat gitu. Iya tuh. Nah, ini sobat Alpetra juga nih pasti tercerahkan ya tuh Ichthys ya Om, sebetulnya ya ikan itu ya. Jadi bukan ikan paus atau ikan itu ya. Ya, jadi bukan ikannya tapi singkatan. Kata-kata dalam bahasa Yunani Ichthys itu Yesus anak Allah juru selamat. Ya Om. Malah katanya Om nanti di akhir zaman itu ya Om, memasuki akhir zaman itu banyak orang Kristen yang nggak pakai tanda salib katanya Om, tapi pakai tanda Ichthys itu Om. Nah itu betul nggak Om? Jadi boleh nggak pakai lambang Ichthys Om? Jangan salib gitu. Jadi itu apa namanya, kalau orang Kristen zaman sekarang itu ya dituntut untuk rela mati demi atau sebagai konsekuensi mengikut Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya ya harus tetap tanda salib ya. Cuman kita juga kan bukan disuruh menghakimi orang. Jadi karena mereka itu dulu katanya lihat di dalam sejarah gereja itu, jadi bukan hanya lambang salib tapi juga lambang ikan gitu. Kita kan tidak menghakimi motivasi orang. Jadi kalau karena takut ya tidak benar. Tapi kalau dia mau menekankan tentang arti dari Ichthys itu dalam bahasa Yunani-nya itu Yesus anak Allah juru selamat, ya kita juga tidak menghakimi. Cuman kan seluruh dunia sudah mengakui lambang kekristenan ya salib. Meskipun dulu salib itu untuk penjahat, itu kan kiri kanan Yesus itu. Tapi bagi umat Kristen ya salib itu lambang kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Iya ya Om, itu kan lambang kasih sebetulnya ya Om. Ini ngomong apa? Jadinya ngomongin lambang atau salib ini jadi ini juga ya Om, seru juga ya Om. Karena gara-gara masalah salib aja gitu. Sampai dulu pernah dengar cerita ada orang kalau mau lewat di depan gereja kalau lihat salib tutup mata katanya Om, takut gitu. Iya Om itu. Ya itu pernah terjadi memang.
pernah terjadi dan itu di Indonesia. Oh iya, di Indonesia. Ya Om. Nah Om, kalau di luar negeri juga Om, itu sering kali ya di film sih, di film ada salib itu dipakai buat mengusir setan. Nah itu gimana Om? Jadi misalnya ada setan, kasih lihat salib, ini salib gitu Om, gimana Om? Ya, jadi bagi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu Yesus yang tersalibnya itu ada di dalam hati, bahkan Yesusnya juga sudah bangkit. Jadi kita tidak perlu semacam jimat gitu. Jadi percaya pada Tuhan Yesus itu jimat yang paling berkuasa. Asal ada Yesus, Tuhan Yesus di dalam hati, kita tidak usah takut kepada kuasa-kuasa lain gitu ya. Tetapi kan iman orang kan tidak sama. Oh, iya. Jadi ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya lemah, dan kita tidak menghakimi, gitu. Karena Tuhan Yesus menerima yang lemah iman, yang kuat iman. Yang penting jangan menyangkal Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Itu tuh, dan itu sudah terjawab ya. Yang nanya apakah salib itu jimat, itu udah dijawab sama Om tadi. Jadi udah dijawab. Kita lanjutin nih Om, pertanyaannya banyak Om dari sahabat Alpetra nih. Jadi buat sahabat Alpetra juga yang mau nanya, silakan terus di kolom komentar, nanti Om akan menjawab juga ya. Ini lagi Om, salib juga katanya dibuat untuk pengobatan Om. Ini maksudnya gimana Om? Ya itu, jadi ada sebagian umat Kristen itu, jadi senangnya kalau punya semacam jimat gitu. Jadi mereka udah terbiasa tradisi agama yang lama. Jadi dulu jimatnya itu pakai keris atau pakai apa gitu ya. Tetapi sesudah menjadi Kristen, seperti ada sesuatu yang kosong tuh. Maka dia pakailah itu salib itu menjadi semacam jimat gitu. Kita juga tidak menghakimi mereka gitu ya. Karena kan umat Kristen tuh ada yang imannya lemah, ada yang imannya kuat, dan itu di dalam Alkitab kan kita tidak boleh menghakimi umat Kristen yang lemah imannya gitu. Malah kita harus mendukung mereka, mendoakan mereka. Itu jadi masalahnya. Jadi kita tidak menghakimi mereka yang pakai seperti ikan gitu ya, bukannya salib. Tapi kan sekarang sih pada umumnya orang semua melambangkan kekristenan itu dengan salib, bukan dengan ikan. Malah sekarang banyak salib yang dipakai ya, sama bukan orang Kristen juga Om, banyak sih dipakai gitu. Mungkin ya nggak tahu tujuannya apa, aksesoris atau apa gitu. Tapi salib ini ya itu Om, makanya jadi perbincangan Om, jadi banyak pertanyaan nih lambang salib ini, karena sakral atau enggak, ini seperti yang kita bahas sekarang kan, kutukan atau apa sebetulnya gitu Om. Nah kita lanjutin ya Om, pertanyaannya dari ini Om, salib itu apakah betul juga bisa buat penglaris Om? Ini pertanyaannya lucu Om. Ya, jadi bagi umat Kristen yang pemahamannya kurang ya, itu salib bisa dipakai sebagai atau semacam jimat gitu. Kita kan tidak menghakimi umat Kristen yang lemah iman atau gimana ya. Tetapi memang itu kita umat Kristen sudah tidak punya jimat lagi. Karena Tuhan Yesus yang disalibkan dan sudah bangkit itu ada di dalam hati kita. Tapi kan sebagian umat Kristen masih lemah imannya. Jadi kita jangan menghakimi mereka. Tapi kita harus mengajarkan iman Kristen itu dengan cukup kepada jemaat. Jadi makanya ada pembinaan gitu di gereja, itu penting pembinaan gitu. Ya Om. Mungkin maksudnya itu buat mensugesti diri juga kali ya Om, supaya sugestinya itu, oh ini saya kalau naruh salib di laci misalnya, atau nempelin di kepala yang sakit gitu. Jadi semua itu mungkin sugesti juga ya Om. Atau memang benar ada unsur mujizat juga gitu. Nah Om. Ya, jadi kan umat Kristen kan macam-macam ya. Ada yang lemah imannya, ada yang kuat imannya. Dan kita tidak dipanggil untuk menghakimi. Tetapi kita dipanggil untuk mengajarkan ajaran yang benar. Tapi itu kan perlu waktu.
Dan juga untuk bertumbuh di dalam iman dan pengertian itu juga perlu waktu. Jadi kita dipanggil untuk terus memberitakan Injil dan mengajar. Tapi jadinya nanti disalahgunakan Om, disalahartikan gitu, disalah maknakan, memaknainya Om sama orang. Ya, makanya kan itu Tuhan Yesus sengaja menekankan bukan hanya memberitakan Injil tapi mengajar gitu. Jadi itu perlu waktu. Dan kita tidak dipanggil untuk menghakimi. Kita terus mengajar, memberitakan, itu mencoba menjelaskan dan sebagainya. Tapi itu perlu waktu, perlu usaha juga. Oke Om. Nah terus gimana Om, juga ada yang salib itu karena saking dimaknainya mungkin berbeda ya Om. Jadi sampai ada kayak ritual gitu. Salibnya itu dicium. Terus kalau mau nyium salib itu harus sopan gitu, harus pegang salib itu pegang kakinya Tuhan Yesus sambil berlutut, nggak boleh kurang ajar, main tempel gitu, nggak boleh cium salib sembarangan gitu. Nah itu gimana Om kayak gitu? Itu jadi Tuhan Yesus atau firman Tuhan mengajarkan kepada kita bukan hanya memberitakan tapi mengajar. Nah untuk itu perlu waktu. Jadi kita tidak dipanggil untuk menghakimi, itu kita terus mengajar aja, terus selengkapnya, selengkap senjata Allah itu harus diajarkan, kebenaran itu harus diajarkan, nah, itu perlu waktu. Makanya jadi pendeta itu, diperlukan kesabaran, kerendahan hati, gitu ya. Jadi kita bukan menghakimi siapa-siapa, tapi memang kita ditugaskan memberitakan Injil dan mengajar. Nah mengajarnya itu perlu waktu, perlu kesabaran dan sebagainya. Iya sih ya Om, kan kalau ngajarin baca juga nggak bisa langsung kan Om ya, harus hurufnya dulu dibaca per suku kata dulu, nggak bisa langsung bisa juga sih ya Om. Nah jadi memang pengajaran itu harus dilakukan di gereja-gereja ya Om. Kalau apalagi sekarang ini mau Tuhan Yesus datang kedua kali, pengajaran harus lebih ditingkatkan ya di gereja-gereja. Nah itu satu kenyataan yang menyedihkan keadaan gereja-gereja sekarang ini ya. Jadi gereja yang betul-betul melakukan amanat Tuhan Yesus bukan hanya untuk mengabarkan Injil tapi juga untuk mengajar, itu dikatakan tidak banyak gitu. Jadi kebanyakan gereja itu ada penekanan. Ada yang penekanan yang penting mengabarkan Injil, jiwa diselamatkan. Ya, itu motivasinya kalau bagus ya bagus. Itu ada gereja yang menekankan kita harus menekankan pembinaan katanya, bukan soal kuantitas tapi kualitas katanya. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengizinkan banyak macam gereja tumbuh gitu. Jadi banyak macam gereja ya, latar belakangnya macam-macam, denominasi macam-macam diizinkan oleh Tuhan Yesus, tapi bukan untuk saling bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Tapi bersaing Om kenyataannya. Kenyataannya bersaing. Jadi kan umat Kristen tidak dipanggil untuk menghakimi orang lain. Jadi kita teruskan aja memberitakan Injil. Lalu siapa yang diberikan karunia untuk mengajar, ya mengajar kepada orang-orang yang sudah percaya gitu. Jadi kita tidak mau ribet untuk menghakimi yang salah ini, yang salah itu. Iya Om. Ya itu sih Om, tapi kan tetap khawatir juga Om dipakai disalahgunakan gitu. Nah makanya kita adakan sesi ini ya Om, supaya tidak disalahgunakan sama orang kalau udah tahu gitu. Karena Alpha Time Ministry kan saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit. Itu firman Tuhan mengatakan kasih itu yang pertama-tama itu sabar. Jadi orang Kristen kalau sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah lahir baru di dalam Tuhan, itu pertama-tama itu kan harus ada kasih, dan kasih itu yang diutamakan itu sabar. Belajar sabarlah. Ya, melihat orang yang itu macam-macam, kebanyakan karena lemah iman, sabarlah sama mereka. Iya Om, karena imannya mungkin pengetahuannya juga kurang ya Om, jadi makanya salah gitu. Terus kalau di rumah orang Kristen wajib nggak Om ada salib atau enggak?
Jadi yang diutamakan itu kan salib atau Tuhan Yesus yang disalibkan itu yang sudah bangkit harus ada di dalam hati, bukan sekedar dipajang di rumah. Tetapi bagi negara-negara ya yang ada kebebasan, ya terserahlah mau dipasang di rumah gitu ya, asal jangan di kamar mandi gitu. Nah, gitu ya. Jadi soal praktis-praktisnya itu terserah hati nurani manusia lah. Iya Om, kan ya itu makanya tadi kan ada yang pakai aksesoris ya Om, ada yang di anting salibnya gitu, ada yang di kalung lah atau di cincin. Selanjutnya Om, bagaimana Om cara orang Kristen menyikapi tentang isu-isu salib seperti itu Om? Jadi itu firman Tuhan kan menekankan bukan hanya kita memberitakan Injil tapi mengajar. Tapi mengajar itu perlu waktu, perlu kesabaran. Karena yang diajar itu orang percaya itu tingkat rasionalitasnya, intelektualitasnya, pemahamannya itu tidak sama. Nah di situ jadi pendeta itu luar biasa, harus sabar untuk mengajar iman Kristen itu kepada orang-orang Kristen yang sudah lahir baru itu. Gitu. Ya Om, jadi dengan itu juga kita nggak usah bingung lagi ya Om ya, nyikapinya gitu kan, karena juga ada yang bilang Om, kalau Tuhan Yesusnya nggak disalibkan, digantung, dipakai tali gantungan, berarti lambangnya nanti bukan salib tapi tali gantungan katanya gitu. Atau mungkin dibunuh sama golok, nanti jadi golok lambangnya. Enggak juga ya Om, enggak kayak gitu ya. Lidah manusia itu enggak ada tulangnya. Iya. Pusing. Iya Om, kan lagi pula tadi Om bilang kitanya jangan menghakimi, terus mengasihi. Juga kalau diolok, diejek, kata firman Tuhan kita harus tetap tersenyum, harus sukacita, karena penghakiman itu miliknya Allah, bukan miliknya kita gitu. Sahabat Alpetra, kita lanjutin lagi ya pembahasan kita nih, makin menarik ya. Tadi pertanyaannya udah ditanyain ke Om ya, yang dititipkan dari sahabat-sahabat Alpetra. Nah sekarang kita nanya lagi nih sama Om. Waktu peristiwa salib itu kan ada 3 orang ya Om, ada yang di kiri kanan Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Nah Om, kenapa Om nggak, kalau memang Tuhan Yesus itu Allah kan mengasihi, kenapa nggak dua-duanya aja diampuni gitu Om? Kan yang satu penjahat sama Tuhan, saat ini juga kamu ada bersama-samaku dengan ada bersama-sama denganku di Firdaus, tapi kayak yang satunya kan enggak gitu Om. Nah kenapa nggak dua-duanya aja Om diajak sama Tuhan di surga gitu? Karena prinsip keselamatan di dalam Alkitab itu kan diselamatkan oleh iman. Jadi orang yang disalibkan di sebelah Yesus itu satunya tergerak oleh Yesus yang tidak berdosa, tapi malah mendoakan ya, Bapa ampunilah mereka yang mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi satu lagi orang itu malah mengolok-olok, katanya Yesus ayo selamatkan dirimu dan selamatkan kita semua katanya, selamatkan kami semua katanya dari salib ini. Jadi itu juga ada apa namanya, melambangkan manusia itu dibagi dua. Ada yang satu itu tersentuh ya oleh pengorbanan Yesus, ada lagi orang yang malah mengolok-olok pengorbanan Yesus di kayu salib itu. Nah sampai sekarang. Oh iya, sampai sekarang Om. Iya, banyak orang yang ngolok-ngolok ya. Nah itu Om, kayaknya juga suka jadi pertanyaan kan Om, kan Allah itu kasih gitu, tapi kenapa nggak dua-duanya aja? Mungkin itu dari segi Allah yang adil ya Om, karena dia akan menghukum buat yang bersalah, tapi dia akan memberikan berkat atau anugerah bagi orang yang mau ikut dia gitu. Oke, kita tetap prinsipnya kita diselamatkan oleh iman. Iya, ya Om. Oke Om, terus Om, di peristiwa salib itu juga ada kejadian ya Om, di mana ada prajurit yang kan jubah Tuhan Yesus itu
diundi gitu Om, terus dimiliki sama siapa gitu sekarang. Nah itu juga Om, jubah itu seringkali disucikan gitu Om, sama seperti halnya salib jadi lambang dan simbol orang Kristen yang dalam tanda kutip suka disucikan sama orang. Nah ini jubahnya juga katanya sampai sekarang disucikan gitu Om. Ini gimana Om? Ya, jadi kan pemahaman orang itu macam-macam, ya dipengaruhi oleh tradisi atau agama sebelumnya. Yeah. Jadi ada banyak peninggalan Yesus itu yang dijadikan jimat, gitu. Macam-macam yang dijadikan jimat itu peninggalan Yesus ya. Yeah. Nah itu karena pemahaman manusia itu macam-macam lah. Dan kita tidak menghakimi mereka, tapi kita hanya mengajarkan yang benarnya bagaimana. Iya Om. Nah termasuk juga itu Om, pakunya Om, paku yang bekas di tangan Tuhan sama yang di kakinya juga itu dijadikan sebuah benda yang sakral gitu Om, ketimbang sebagai bukti bahwa secara arkeologis atau secara sejarah itu buktinya bahwa betul ada Tuhan Yesus yang disalibkan, Tuhan yang menjelma sebagai manusia yang disalibkan. Tapi paku jubahnya itu malah jadi itu ya Om, malah jadi dinilai sakral gitu. Gimana Om kita menyikapi hal itu Om? Itu tentu saja itu namanya manusia kan, pemahamannya macam-macam ya, sikapnya macam-macam. Jadi kita juga tidak menghakimi mereka, tapi kita harus mengajarkan yang benar itu bagaimana kepada umat Kristen, kepada gereja. Kan selain memberitakan Injil itu kan perintahnya ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku pesankan kepada kamu. Gitu. Itu aja kita fokusnya, memberitakan Injil dan mengajar ajaran yang benar. Ya Om. Tidak menghakimi. Ya Om. Nah, satu lagi Om, tentang rembesan darah Tuhan Yesus di kayu salib nih Om. Kan rembesan darahnya itu di kayu salib itu ngerembes ke dalam tanah katanya Om. Nah itu juga yang menyebabkan jadinya gempa bumi dan apa itu mungkin tafsiran aja ya Om ya, atau gimana Om, darah Tuhan Yesus itu, dan sampai sekarang katanya darah itu masih ada Om di bawah tanah gitu. Ya jadi itu pemahaman manusia ya, itu kan macam-macam ya, tetapi bagi umat Kristen itu berpegang apa yang dituliskan di dalam Alkitab saja, gitu. Lalu dari ayat-ayat itu yang kita tafsirkan. Jadi bukan kepada hal-hal yang material itu ya, soal darah Yesus yang tertumpah itu. Ya bagi kita itu pengorbanannya lah yang betul-betul kita hargai ya, kita terima gitu, kita jalani iman kepada darah Yesus yang tercurah di kayu salib itu, artinya pengorbanannya gitu, bukan titik-titik darah yang ngocor yang terus katanya masih ada bekas-bekasnya. Kita tidak menekankan hal itu lagi. Iya Om. Itu mungkin karena di film kali ya Om, lihatnya penggambaran jadi begitu darahnya ngalir dari kayu itu ke tanah terus gempa di sana kan ya Om ya, tapi itu nggak ada kaitannya, tadi Om udah jelaskan. Baik Om, terakhir nih Om, seperti biasa closing statement dari Om tentang salib itu anugerah atau kutuk. Silakan Om. Jadi lambang kekristenan itu seringkali dilambangkan dengan salib, yaitu ada vertikal, ada horizontal gitu ya. Jadi yang vertikalnya itu ya Allah mengasihi manusia dan manusia yang diselamatkan harus mengasihi Allah gitu ya. Yang horizontalnya itu bahwa kasih yang kita terima dari Allah melalui Tuhan Yesus itu harus disalurkan ke kiri kanannya begitu ya. Itu yang sederhananya begitu. Tetapi kita tidak mengeksplor ya, karena di Alkitab dasarnya nggak ada gitu untuk mengeksplor lambang salib itu, karena juga kan di dalam sejarah itu salib itu bisa macam-macam gitu, ada yang palang, ada yang seperti X gitu ya, ada yang seperti T gitu. Kita tidak mengeksplorasi hal itu gitu, tapi kita mengeksplorasi apa yang sudah
dituliskan di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Baru ya, yang menyangkut pengorbanan Yesus itu. Gitu Pak. Oke, Om. Nah, baik sahabat Alpetra Ministry, itu penjelasan dari Om Yan tentang salib ya secara lengkap bahkan. Tapi kalau misalnya ada sahabat Alpetra yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Dan Om, terima kasih atas penyampaiannya dan waktunya juga. Semoga jadi berkat buat kita semuanya. Terima kasih Om. Sahabat Alpetra Ministry, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Amin. Amin. Maranatha.